Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita belajar sekarang tentang isim berdasarkan jenisnya. Nah, kemarin kita sudah belajar isim, ciri-ciri isim apa saja dan lain-lain. Kemudian kita berdasarkan jenisnya juga kita sudah pelajari kemarin. Ada mudzakkar dan muannas. Ini diperhatikan ya, mudzakkar itu adalah yang bersifat laki-laki. Kemudian sedangkan muannas itu yang bersifat perempuan. Kita lanjutkan di sini. Sekarang kita bagi isim berdasarkan jumlah. Nah, isim berdasarkan jumlah di sini adalah kita bisa pelajari adalah mufrad, artinya tunggal. Tunggal yaitu adalah muslimatun. Muslimun artinya satu orang. Tunggal seorang muslim, seorang muslimah. Kemudian qalamun, kitabun, satu buah pulpen dan satu buah buku. Tunggal, jadi dia satu. Kemudian di sini musanna. Jadi kita kalau di bahasa Indonesia kan satu itu adanya cuma satu muslim. Kalau misalnya banyak muslim dibekali disebut dua kali gitu ya. Kalau di sini ada musanna, artinya ganda. Bahasa Arab itu jadi ada satu, kemudian ada dua, dan jamak itu bukan lebih dari satu, tapi jamak itu adalah lebih dari dua. Jadi musanna itu namanya ganda. Ganda itu di bahasa Arab kita ada rumusnya di sini, kita baca dulu. Muslimani, muslimatani, muslimani. Jadi di sini kita bisa memasukkan alif ditambah nun, harokatnya kasroh. Muslimun, muslimani. Muslimatun, muslimatani. Coba saya tulis ya. Muslimatun, kita tambahkan alif dan nun. Muslimatani. Ya, begitu. Jadi rumusnya pertama alif dan nun. Ini kalau dia dalam keadaan dhammah. Nanti kita belajar ada namanya rofa, jar, ada nasab. Jadi itu nanti. Nah, sekarang kita ada lagi di sini. Rumusnya ya sukun ditambah nun, harokatnya kasroh. Muslimun, muslimaini. Muslimatun, muslimataini. Nah, nanti kalau ini dia adalah harokat dhammah ya. Nah, kalau harokat kasrah muslimin, muslimaini. Itu harokatnya kasrah. Kemudian qalamani, qalamun, qalamani. Kitabun, kitabani. Qalamun, qalamaini. Nanti kita belajar rofa, nasab, dan jar. Nah, kita lanjut dulu ke halaman selanjutnya ya. Ada jamak. Di sini jamak itu adalah jamak mudzakkar salim. Nah, dibagi 3, yaitu kalau kita artikan perkatanya adalah jamak itu artinya banyak, mudzakkar artinya laki-laki, salim artinya selamat. Nah, di sini ada contohnya muslimun, muslimani, muslimuna. Contohnya rumusnya adalah waw sukun ditambah na, harokatnya fathah. Kemudian ada lagi ya sukun ditambah na, harokatnya fathah. Tadi kan kalau misalnya musanna harokatnya nunnya kan kasroh. Kalau di jamak mudzakkar salim nunnya harokatnya fathah. Kemudian jamak muannas salim. Muannas salim ini rumusnya gampang, tinggal ditambahkan alif dan ta, harokatnya tun. Muslimatun. Jadi tadinya di sini muslimatun. Muslimatun, satu orang muslim perempuan. Kalau orang muslim perempuannya ada banyak, kita tambahkan muslimatun. Jadi muslimatun itu adalah perempuan muslim banyak. Kemudian kita jamak taksir. Nah, tadi kan kalau misalnya jamak mudzakkar salim dan muannas salim ada rumusnya. Kalau jamak taksir ini tidak ada rumusnya. Jadi dia benar-benar pecah atau alias harus dihafal. Nah, contohnya adalah
Di sini kita bisa baca jamak taksir ini dibagi jadi ada dua nih, akil sama ghairu akil. Ada yang berakal atau ada yang tidak berakal atau benda mati. Contohnya di sini adalah rasulun, satu orang rasul, satu orang. Kemudian di sini rusul, sering kita temukan di Al-Quran. Kok ini panjang, kok ini pendek ya. Nah, itu adalah karena dia rasulun itu satu rasul. Rusulun artinya banyak. Kemudian nabiyun jamaknya ambiya'u. Rajulun rijalun, laki-laki. Ghaniyun orang kaya, aghniya orang-orang kaya. Ustadzun, ustadz kalau jamaknya bukan ustadzuna tapi asatidatun ya. Teman-teman bisa sekalian mencatat di sini biar ingat, dicatat di buku tulis masing-masing. Kemudian jamak ghairu akil atau jamak yang untuk benda-benda mati seperti babun artinya pintu, abwabun artinya pintu-pintu. Kemudian qalamun, pulpen, jamaknya aqlamun, pulpen, kitabun, kutubun. Nah, jamak mudzakkar salim hanya berlaku untuk isim-isim mudzakkar, sedangkan jamak muannas salim hanya berlaku untuk isim muannas ya, seperti tadi saya terangkan mudzakkar salim, muannas salim. Gitu. Beda, mudzakkar sifat laki-laki, muannas perempuan. Kemudian asal benda mati jamaknya ada taksir. Jadi benda mati ini atau yang lil ghairi aqil ini adalah jamaknya taksir. Tapi bisa diubah juga kalau muannas salim, syajaratun. Kita bisa ubah jadi syajaratun. Nah, nanti ada jamak taksirnya juga, syajaratun bisa juga. Kemudian asal isim yang mudzakkar jamaknya adalah jamak mudzakkar salim. Akan tetapi ada beberapa isim mudzakkar yang jamaknya jamak taksir. Contohnya adalah, nah ini kan dia kan lil akil ya, siswa kan berakal. Thalibun, tapi dia jamaknya taksir, tulabun bisa dicatat. Atau amilun jamaknya adalah ummalun. Nah, teman-teman bisa nih, di sini penting banget di halaman 12 ini. Halaman 12 ini pokoknya harus dihafal ya, rumus-rumusnya tadi saya catatkan tadi. Nah, kita kenalan sama yang namanya rafa. Rafa itu apa? Rafa itu kita artikan keadaan, dalam keadaan dhammah. Kalau nasab dalam keadaan fathah. Kalau jar dalam keadaan kasrah. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi apa bedanya sih? Musannanya kok ada yang muslimani, ada muslimaini. Nah, kalau muslimani ini dalam keadaan dhammah, tapi kalau muslimah ini ya dan nun harokat kasrah ini dalam keadaan nasab atau dalam keadaan fathah atau jar dalam keadaan dhammah. Seperti contohnya. Kita sudah belajar harfu jar ya, dari dua orang muslim. Ini minal muslimani atau minal muslimaini yang benar? Yang benar adalah minal muslimaini. Karena mina adalah harfu jar. Jadi ini harusnya kasroh. Jadi ya ini nih dia menggantikan kasroh. Menggantikan kasroh. Kemudian jamak mudzakkar salim seperti tadi muslimuna, dari kalau misalnya saya bilang al muslimuna di awal kalimat itu selalu domah ya, al muslimuna. Kemudian kalau yang di minal muslimina sama seperti musanna. Jadi harka dalam keadaan nasab atau jar dia dipakai dengan ya, huruf ya. Nah, kemudian jamak muannas salim. Muannas salim itu atun ditambah alif dan ta. Nah, kita di sini belajar ya. Ikuti saya boleh. Muslimun, muslimani, muslimuna. Muslimun, muslimaini, muslimina. Muslimatun, muslimatani, muslimatun. Muslimatun, muslimataini, muslimatun. Jadi kalau jamak muannas salim dalam keadaan rofa atau dan yang lain-lain, rofa, nasab atau jar itu sama. Kemudian kitabun, kitabani, kutubun, jamaknya jamak taksir. Kitabun, kitabaini, kutubun. Kemudian qalamun,
qalamani aqlamun. Kemudian qalamun, qalamaini aqlamun. Jadi qalaman ini dalam keadaan rofa dan qalamaini dalam keadaan nasab atau fathah atau jar. Jar itu dhammah. Itu ya, teman-teman. Dan kita akan belajar kata ganti. Dalam bahasa Arab, kata ganti itu ada namanya mutakallim atau orang pertama, mukhatab, mukhatab orang kedua, atau ghaib. Ghaib ini orang ketiga. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kata ganti orang pertama kan pembicara ya. Pembicara. Pembicara itu adalah aku dan kami. Aku bahasa Arabnya ana. Kami bahasa Arabnya nahnu. Nahnu. Kemudian mukhatab, kamu dan kalian. Ghaib, dia dan mereka. Kita lihat di halaman sampingnya. Kita hafalkan bareng-bareng ya. Saya bacakan. Huwa, huma, hum. Cara menghafalnya gitu. Kalau di bahasa Arab, pertama orang ketiga dulu. Ketiga, baru kedua, baru pertama. Huwa, huma, hum. Dia satu orang laki-laki. Nah gitu ya. Huwa, dia satu orang laki-laki. Huma, mereka berdua. Berdua musanna, laki-laki. Hum, mereka jamak, laki-laki. Banyak, berarti kan mereka banyak laki-lakinya. Kemudian hiya, huma, hunna. Dia satu orang perempuan. Huma, mereka dua orang perempuan. Hunna, mereka banyak perempuan. Anta, antuma, antum, kamu satu orang laki-laki. Anta, antuma, kalian berdua, dua orang laki-laki. Antum, kalian banyak laki-laki. Anti, antuma, antunna, kamu satu orang perempuan. Anti, antuma, kalian berdua perempuan. Jadi untuk huma nih, huma untuk laki-laki dan perempuan sama ya. Antuma juga, antuma untuk perempuan sama. Antunna, kalian banyak perempuan. Ana, saya satu orang laki-laki atau perempuan. Nah, nahnu, kami. Banyak kan, kami kan banyak ya. Bedanya ana kan mufrad atau satu orang. Nahnu, kami orangnya banyak. Kami banyak, boleh perempuan dan laki-laki. Jadi sama. Nah, seperti itu ya. Kita baca lagi. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Halaman selanjutnya di sini. Nah, dari sini gampang. Ini perbedaan isim dibagi ditinjau dari asal usulnya. Ada jamid, ada mushtaq. Jamid itu dia dari kata asalnya, orang Arab menyebutnya demikian, tidak dari turunan kata manapun. Seperti qalamun. Qalamun itu katanya jamid, atau orang Arab dari asalnya menyebutkan qalamun itu pulpen. Pulpen itu yang untuk menulis itu namanya qalamun gitu. Kalau di mushtaq, bedanya adalah dia diturunkan dari satu kata menjadi beberapa kata yang berbeda. Seperti kitabun, dia asal katanya adalah kataba, menulis. Jadi kitabun artinya buku gitu. Sajada artinya bersujud. Nah, masjidun artinya tempat sholat, tempat sujud gitu. Jadi begitu. Dari satu kata menjadi beberapa kata dengan arti yang berbeda. Itu isim mushtaq. Kemudian kita belajar di sini, ini udah gampang ya. Ini huruf. Huruf itu ada dalam bahasa Arab, ada huruf-huruf yang dia itu satu huruf tapi dia punya kata, punya arti. Seperti kaf. Salah satu huruf seperti artinya. Sa, akan. Li, untuk. Bi, dengan. Fa, maka. Wa, dan. Nah, kita di sini udah belajar harfu jar ya. Yang harfu jar mana? Kaf, li, bi. Nah, ini harfu jar, yang ini bukan. Kemudian fi, ala, an, ila, min. Sini juga semuanya harfu jar. Semuanya harfu jar. Kemudian di sini kita contohkan di sini alhamdulillahi, lillahi, hi, untuk Allah, karena ada li. Jadi di sini Allahnya harokatnya kasroh. Bi rabbi, dengan Allah. Bi, jadi harokatnya kasroh karena ada didahului oleh huruf jar. Fi suduri, alal arsy. Nah, semua harokatnya kasroh karena didahului huruf jar. Sekarang kita latihan halaman 18 dan 19 karena halaman 17 sudah dikerjakan. Halaman 18 saya contohkan di sini mufradnya thalibun. Musannanya apa? Ada dua musannanya kan? Yang untuk rofa, nasab, dan jar. Thalibani,
Ada tolibaini. Tolibaini. Bentar dihapus dulu biar jelas. Kita tulis di sini. Tolibaini. Kemudian mudzakkar salimnya apa? Gak ada ya. Muannas salim gak ada. Taksirnya adalah tulabun gitu. Jadi tar ibu-ibu di sini bisa lanjutkan nomor 2 sampai 10 gitu ya. Jadi tolibun, tolibani, tulabun gitu, seperti itu. Baik, kita cukupkan sampai sini. Dengan baca doa kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa untuk mengerjakan PR-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.